Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Ma Tianpo berkata, tinjuku sudah lapar sejak tadi. Dan si kakek tua ini nih, dia menelpon Xiaoke. Permisi, apakah ini Xiaoke? Iya, wanitamu ada di tanganku. Alamatnya adalah Haitong Guild Hall. Kalau kau cukup berani, datang dan selamatkan dia. Terus dia mati ini. Terus si Rencuang ini, dia mengambil sebuah kotak nih. Seorang pria adalah tetaplah menjadi pria sampai dia mati. Malam ini, aku akan bermain 300 ronde dengannya. Lalu pilih dimakan tuh. Si cantik kecil, aku datang. Saat si Rencuang menyentuh si Ching Sui, tiba-tiba, ini sakit. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, tangannya seperti menjadi gelap tuh, jadi semakin hitam, dan tubuhnya juga. Dan seluruh tubuhnya mulai terdampak. Hah, bos, aku di sini. Tapi saat dilihat, mati aku. Rencuang tewas, dan mereka semua menghampiri mayat dari Rencuang. Si Mawar berkata, itu pasti dia, itu pasti perbuatannya. Terus lakban mulutnya dibuka tuh sama si Long Shihai. Long Shihai berkata, cepat, katakan, apa yang kau lakukan? Ching Sui berkata, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Si Long Shihai menyentuh tubuh dari Ching Sui, dan tangannya sama nih kayak si Rencuang. Ini garis kecil ini memiliki kelompok A yang beracun. Sakit, ini menyakitkan. Hei, tahan sedikit rasa sakit. Terakhirnya tangannya itu kayak mau dipotong ya, tapi ditahan nih agar tidak dipotong oleh seorang kakek nih. Kakek ini nih adalah apa nih? Tulisannya Haitong akan menyembah Ramuci Chang. Ya si kakek lah ya. Si kakek berkata nih, jika ada aku di sini, kenapa sampai mematahkan pergelangan tangannya? Si kakeknya mencoba nih untuk mengobati tangannya nih. Dan akhirnya, tangannya pun terlihat kembali semula nih. Wah, ternyata lebih baik. Anugerah penyelamat, nyawa senior tidak terlupakan. Aku telah disembah olehmu selama beberapa dekade ini. Ini hanyalah hal kecil. Akan ada Anda di Haitong yang pasti kokoh dan tidak ada yang bisa goyang. Berlian memotong berlian. Lawanku nggak boleh diremehkan kali ini. Si Shihai berkata nih, kenapa wanita ini begitu beracun? Biarkan aku melihat. Terus baju dibuka nih. Saat dilihat itu ternyata pakaian dalamnya tuh kayak rompi yang itu loh, yang buat kayak pelindung gitu. Wah, ini baju besi lembut sutera emas. Meskipun baju besi ini mirip dengan baju besi lembut sutera emas, itu 100 kali lebih baik. Dia nggak hanya bisa bertahan dari serangan, tetapi juga dilapisi dengan racun yang sangat tinggi, baik serangan maupun pertahanan. Untungnya, aku nggak memiliki nafsu ketika aku menangkapnya. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa melarikan diri. Shihai berkata nih, armor ini adalah harta karun di dunia. Iya, kau benar sekali. Kau harus mengambilnya. Enggak. Tiba-tiba, seseorang datang nih. Xiaoke tiba di pintu. Shihai berkata nih, ambil tempatmu, aku akan menemuinya. Baik, nah ini Xiaoke datang bersama Lan Meng. Di sana Xiaoke disambut nih sama si Shihai, Lan Xia, dan juga Long Hian. Kakak, Xiao Meng, Xiaoke berkata nih, aku akan menukarnya dengan wanitaku.
Shihai berkata, Lan Meng telah diusir dari rumah Lan dan dia nggak memenuhi syarat untuk mengubah siapapun. Lan Xiao berkata, Paman Long, kau akan membunuh Xiao Meng jika kamu mengatakan itu. Shihai merespon nih, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak berpegang pada hal-hal kecil. Kenapa menunda hal-hal besar untuk wanita? Xiao berkata nih, tidak apa-apa. Sekarang aku di sini. Aku juga ingin belajar dan mengajarimu keterampilan asosiasi Haitong. Long Yang berkata, Xiao, aku khawatir kau nggak punya nyali untuk masuk ke klub Haitong kami. Shihai berkata nih, wanitamu ada di dalam. Kalau kau ingin menyelamatkannya, kau harus menembus 3 level mematikan di belakangku. Jangan mendesakku. Aku menganggapmu seperti hama rumput dan awal serikat ini seperti hotel. Xiao, jangan pergi. Gak ada yang pernah bisa melewati 3 level hidup-hidup. Hebat sekali. Hari ini aku ingin kau nggak keluar dari pintu ini. Dan akhirnya Xiao pun masuk nih. Di level pertama, kita lihat nih, Xiao masuk dan melihat ada seorang bayi. Terus bayinya ditepok. keluar jiwanya. Hah? Apakah itu benar-benar hanya seorang anak? Kan ditepok, jiwanya keluar, terus diambil, dibalikin lagi tuh. Tidak, jangan mati. Dan dikasih nih si bayinya Sita Huantan. Untungnya aku memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Jika tidak, hati nuraniku akan sulit untuk beristirahat. Lalu datang si Mawar. Tidak, kamu membunuh anak keduaku. Kamu membunuhnya. Dia masih anak-anak. Tidak, aku tidak. Aku menyelamatkannya. Terus si Mawar memberikan anak yang dipegang nih ke si Xiao. Bantu aku menggendong putra sulungku. Aku akan pergi dan melihat putra keduaku. Xiao berkata nih, jangan khawatir. Aku bilang nggak apa-apa. Si Mawar berkata, dia nggak mati. Tapi kaulah yang akan mati. Kita melihat si Mawar langsung menyerang nih. Oh bukan Mawar. Lebih tepatnya bayi. Bayi yang dipegang Xiao itu yang setengah pembunuh itu loh. Anak setengah pembunuh itu langsung menyerang menggunakan pisau. Ternyata ini seperti drama serial, sangat kejam. Xiao berhasil nih menahan serangan pertama. Terus si setengah pembunuh maju lagi nih. Mu Xiu Yu Lin Feng akan menghancurkannya. Si Mawar berkata, jangan bicara omong kosong padanya. Perbaiki pisaunya cepat. Tapi Xiao dengan mudah menangkap pisaunya nih. Xiao berkata, selama kau memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana dengan Mu Xiu Yu Lin? Bagaimana kalau memamerkan ketajamannya? Nah, terus Xiao juga mengeluarkannya nih. Sama. Hah? Kamu memiliki harta karun juga? Xiao membalas, kau tahu itu, tapi sudah terlambat. Dan dia langsung ditusuk nih. Lalu si Mawar maju, kamu membunuh suamiku. Aku akan bertarung denganmu. Si Mawar menyerang, tapi tangannya langsung ditangkap oleh Xiao. Apakah anak itu adalah anakmu atau bukan? Itu hanyalah alat bantu dari rumah sakit. Hah? Dan Xiao langsung menusuknya. Karena itu bukan anakmu, maka aku nggak perlu khawatir membuat anak ini menjadi yatim piatu. Nah, terus ini mereka bertiga melihat Xiao dari CCTV. Dan Xiao naik tangga nih. Shihai berkata, kami nggak menyangka Xiao bisa melewati level pertama begitu cepat. Kami meremehkannya. Hampir semua pria berada di tingkat kedua mati di tangan bibiku. Tidak terkecuali Xiao. Nah ini Xiao pergi nih ke level kedua harusnya nih. Sini ada kayak tempat sembayang, ada dupa dan lain-lain nih. Dan di situ ada seseorang yang sedang seperti bersembayang tuh. Dalam hati Xiao, ternyata ini adalah aula berkabung mereka. Nah di situ kayak seperti batu nisan. Lalu Xiao membakar dupa nih. Dalam hati Xiao, Cao Qirui, kau dan aku adalah musuh. Karena aku memasuki ruang berkabungmu secara nggak sengaja, aku harus memberimu dupa. Xiao berkata nih, Nyonya nggak perlu sopan, tolong segera bangun. Saya Xiao lihat, ternyata itu si Blue Peacock. Yang cewek tuh kalau nggak salah, ya Blue Peacock, rambutnya ya sama betul. Dalam hati Xiao, dia sangat cantik dan berbakti. Terus dupanya yang dibakar seperti kayak asapnya kayak mancing-mancing gitu loh. Si Blue Peacock berkata nih, Tuan, kakiku yang berlutut mati rasa. Apa kau bisa membantuku berdiri? Xiao merespon nih dengan senang hati. Nyonya, hati-hati. Nyonya sangat cantik. Tuan juga sangat tampan. Lalu ini, Tuan, kau juga memiliki tubuh yang indah. Oh itu harus. Dalam hati Blue Peacock, tanpa armor harta karun, membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Xiao berkata nih, aku sudah gak sabar, tubuhnya sangat putih. Dalam hati Blue Peacock, aku gak menyadarinya untuk sementara waktu. Tetapi anak ini berhasil. Nyonya, aku di sini. Xiao mau menangkap nih, tapi si Blue Peacock langsung menghindar. Jangan khawatir. Tuan, datanglah ke sini. Baiklah Nyonya, aku datang. Ayo. Saat Xiao pergi ke sana, ternyata ada sebuah jebakan nih. Jebakannya ada, di atasnya ada kayak bukan anvil, kayak kapak gitulah. Kapaknya jatuh mengarah ke arah Xiao. Kambing kecil, pergilah ke neraka. Dalam hati Xiao, hidupku sudah berakhir. Tapi tiba-tiba kapaknya berhenti nih, jadi nggak kena Xiao nih. Apa yang terjadi? Ternyata itu si Cao yang menahannya. Untung aja kepalanya masih ada. Kau pasti setan Phoenix yang memikat. Blue Peacock berkata nih, tidak, bukan. Aku Blue Phoenix, adikku. Aku merak biru. Selamat atas kelulusan di level tingkat 2. Nggak usah buru-buru.
Lalu Xiaoke mengambil nih kapak tadi dan langsung dilempar ke Blue Peacock. Apakah kau ingin menyingkirkanku? Itu dia yang bagus. Buar. Dan akhirnya, ini nggak tahu nih, ini antara rusak atau mati. Intinya tidak tersisa sedikit pun, nggak ada yang tersisa. Apa dia berhasil kabur? Xiao Qiao berkata nih, dia telah berhasil kabur. Saat kau sedang nafsu, dia berhasil telah mencuri soft armor emas hitam milikmu. Xiaoke berkata, hari ini aku benar-benar telah dipermalukan diriku sendiri. Gak ada solusi. Ini adalah kelemahanmu. Untungnya aku mendapatkan harta karun itu. Kalau tidak, aku akan mati. Shihai berkata nih, Merak Biru telah kalah. Tampaknya semua pakaiannya telah dilucuti. Bibi kecilmu ini ternyata hanyalah omong kosong. Lance membalas, kau pergilah ke neraka. Lalu Xiaoke pergi nih, sampai di sebuah seperti kuil. Dia datang, lalu muncul nih si kakek tadi tuh. Kalau nggak salah namanya Ram Wuchicang. Karena tadi nggak jelas namanya, cuma harusnya Ram Wuchicang. Min panggil Changnya kali ya. Xiaoke berkata, generasi muda Xiaoke datang untuk menyelamatkan kekasihnya. Tolong juga angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu. Bukankah mudah untuk mengangkat tanganmu? Si Chang langsung menyerang Xiaoke nih. Hah, sangat kuat. Dan Xiaoke langsung terpukul mundur, langsung keluar dan pintunya langsung ditutup. Dan pintu kuilnya langsung ditutup. Si Chang berkata, gak mudah untuk seseorang mencapai kultivasi abda tingkatanmu. Cepat mundur, jika tidak, salahkan leluhur Wuci karena kejam. Aku menghormati usia tuamu, tetapi kau berdiri dengan usia tuamu. Lalu Xiaoke mengambil tombaknya nih. Aku tidak akan menggertak pria dan wanita, menggertak yang lemah. Apakah itu semua karena keberadaan immortalmu yang kekal? Lalu Xiaoke langsung nih menyerang pintunya. Usia tua tanpa kematian adalah pencuri. Dan Xiaoke berhasil menghancurkannya nih. Dan Xiaoke langsung maju. Shihai berkata, putra ini bukanlah hal kecil, dan itu adalah ancaman terbesar sejak berdirinya asosiasi Haitong. Blue Peacock berkata nih, sayang sekali gak ada orang yang mendobrak pintu ini yang pernah keluar hidup-hidup. Belum lagi pergi dengan cara ini. Xiaoke berkata nih, Pak Tua, aku kembali. Kau cari mati. Xiaoke menyerang nih menggunakan tombaknya. Rasakan guntur bumiku. Hah? Keahlian menembak keluarga kau. Si kakek mencoba untuk menahannya dan berhasil nih menahan serangan Xiaoke. Tapi dengan cepat Xiaoke maju lagi dan si kakek berhasil menahannya lagi nih. Lalu yang ini Xiaoke menyerang menggunakan tombaknya. Jadi pakai tusukannya tuh ke arah badan si kakek. Si kakek mencoba menahannya nih. Xiaoke berkata, apa kau membawa peniup sendiri? Anak muda, kau sudah sangat kuat. Tetapi sayang, kau bertemu dengan orang sepertiku. Jika hanya itu yang kau miliki, aku tidak akan hidup sampai hari ini. Dewa kegelapan yang agung, aku bertanya atas nama putra. Beri aku kekuatan untuk menghancurkan. Terus serangannya makin tembus nih. Si kakek terus memaksa menahannya. Hah? Kungfu macam apa ini? Sihir hitam. Dan si kakek berhasil nih terkena serangannya. Dan dia langsung terhempas dan tumbang. Kungfuku kalah dari orang asing. Aku nggak terima ini. Xiaoke membalas, Pak Tua, apa kau terlalu banyak nonton film? Ini produk alien. Apa ada hubungannya dengan orang asing? Tetapi karena kau telah mengusulkannya, maka aku bisa menggunakan metode tombak kau untuk mengirimmu pergi. Akan kubiarkan kau mati dengan bahagia. Terima kasih. Tapi tiba-tiba, tunggu! Mereka semua langsung masuk nih. Xiaoke ada sesuatu untuk didiskusikan. Blue Peacock menjelaskan nih. Xiaoke, tetua Kongyang adalah jarum dewa laut dari masyarakat Haitong kami. Dia nggak bisa mati. Apa hubungannya denganku? Blue Peacock menjawab nih, karena kau akan menjadi pemimpin asosiasi Haitong. Hah? Blue Peacock melanjutkan, setelah Cao Renchuang meninggal, dia mengosongkan posisi. Shihai menambahkan, hanya ada kami bertiga sekarang. Xiaoke bertanya, maksudmu, kau membiarkan aku menjadi salah satu dari 3 besar di Laut Cina Timur? Kau benar. Baru aja kita masih berseteru. Dan sekarang kami harus membentuk aliansi. Kenapa kau merasa begitu penuh konspirasi? Bos Xiao, kau sangat pandai bercanda. Keluarga Cao yang tidak memiliki semangat yang sama denganmu. Sekarang, setelah keluarga Cao dan putra mereka meninggal, kekhawatiran apa yang kau miliki? Putraku Longyan aman dan sehat. Aku bersedia menerima bintang yang sedang naik daun seperti Tuan Xiao sebagai sekutu. Si kakek berkata nih, selain itu, menurut peraturan asosiasi Haitong, mereka yang telah melewati 3 rintangan hidup dan mati memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 3 pemimpin utama. Silahkan duduk di kursi Bos Xiao. Xiaoke melihat nih ke arah Blue Peacock. Bos Xiao, posisimu ada di sebelah kananku. Jika aku ingin duduk, aku harus duduk di tengah. Siapa di antara kalian yang menolak untuk menerima? Hah? Longyan gak terima nih. Ayah, diamlah! Shihai berkata nih, Bos Xiao, kau adalah pahlawan muda dan lelaki tua ini rela turun. Aku bersedia menyerahkan kursi kepresidenan. Dalam hati Longyan, Xiaoke, kita belum selesai. Dalam hati si Blue Peacock, sejak kapan dia menjadi begitu rendah hati? Apakah kau benar-benar takut untuk dipukuli? Lameng berkata nih, dia adalah orang terkuat di dunia. Lancia menambahkan, dia benar-benar sesuatu. Lalu akhirnya mereka bertiga duduk nih. Shihai berkata, rapat pimpinan akan diadakan di aula setelah hari berikutnya. Longyan bertanggung jawab atas pengaturan perjamuan. Lance bertanggung jawab untuk mengundang anggota inti Haitong Club. Baik, Shihai berkata. Pada saat itu, aku akan mengumumkan bahwa semua pangsa pasar keluarga Cao akan ditransfer ke Bos Xiao. Ya udah, atur aja. Shihai melanjutkan nih, dengan Bos Xiao bergabung dengan kami akan menjadi lebih kuat.
Bos Xiao, kekayaan dan kemuliaan ada di depanmu dan posisi kekuasaan ada di ujung jarimu. Tapi sepertinya kau nggak tertarik apa yang ada di pikiranmu. Xiao Ke berkata nih, aku hanya bertanya-tanya, berapa umur Nona Lan? Hah? Anak yang menggemaskan. Hah? Aku hanya ingin tanya umurmu. Lalu setelah itu, Xiao Ke pergi bersama Lan Meng dan juga Lan Xia. Lan Meng berkata nih, Leng Qingsui ada di dalam. Dia beracun dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Pergilah, kau tidak dibutuhkan lagi di sini. Lan Xia berkata, kepala naga itu luar biasa. Aku akan mewarisinya nanti. Lan Meng menutup mulutnya nih. Kakak, pelankan suaramu. Dia sangat pemilih. Lan Xia berkata nih, adik kecil, apakah dia menggertakmu beberapa hari terakhir ini? Apakah dia lakukan itu padamu? Lan Meng bertanya, hal seperti apa? Hal yang sedikit Hah? Saudaraku, pikiranmu terlalu kotor. Begitu banyak wanita yang dia miliki. Bagaimana bisa giliran aku melakukan itu? Lalu Xiao Ke menghampiri Qingsui nih. Qingsui berkata, akhirnya kau di sini. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Xiao Ke berkata, itu sudah berakhir. Oh iya, apa kau lapar? Aku akan mengajakmu makan malam. Qingsui bertanya nih, ngomong-ngomong tanggal berapa hari ini? Xiao Ke menjawab, tanggal 6. Ada apa? Qingsui menjawab nih, hampir ketinggalan acara besar. Aku memiliki pertemuan medis untuk menghadiri hari ini di Shaocheng. Xiao Ke berkata nih, aku akan mengantarmu setelah makan malam. Nah, sekarang kita pergi nih. Makan malam tapi langitnya terang. Oke. Sekarang kita ada di pusat konferensi International Shaocheng. Nah, di sana nih ada nih tulisan Leng Qingsui. Untungnya aku tidak terlambat. Lalu tiba-tiba ada yang memegang pundak Xiao Ke dan Xiao Ke langsung membantingnya. Xiao Ke mau menghajarnya nih. Tapi saat orang itu melihat ini, Xiao Ke ngeliat orangnya, bos, ini aku. Oh, Chiang Ming Hao. Ternyata itu si dokter Chiang, guys. Xiao Ke bertanya, apa kabar? Dokter Chiang menjawab, aku seorang dokter. Bukankah normal bagiku untuk muncul di pertemuan medis? Xiao Ke bertanya nih, kau berhenti mempelajari sel puncak supermu. Aku beralih produk ke produk perawatan kulit. Sekarang, aku adalah kepala insinyur International Ching Cheng. Lalu tiba-tiba ada junior. Sungguh suatu kebetulan. Ternyata itu tuh yang waktu itu pakai alat setrum, bukan sih? Seinget Mimin tuh dokter yang pakai alat setrum. Cuma bentar, Mimin cari namanya. Namanya Hao Ying Chun. Hao Ying Chun muncul nih. Qingsui berkata, senior, kau menghadiri juga? Ying Chun merespon, tetapi bosku memiliki terlalu banyak wajah dan penyelenggara memintaku untuk datang lagi. Hah? Bos, aku lupa memberitahumu. Aku sekarang adalah dokter pribadi keluarga Tu. Gaji tahunan lebih dari 1 juta. Oh, cukup bagus. Dalam hati Ying Chun, cukup bagus katamu. Bukankah seharusnya dia terkejut, dikagumi, iri, dan dikagumi? Loh, kok dikaguminya 2 kali? Ying Chun melanjutkan nih, bosku bahkan memberiku mobil Mercedes-Benz S-Class. Mengirimku satu set flat besar. Apa tuh flat? Oke, menurut sumber yang terpercaya, flat itu seperti semacam apartemen. Qingsui berkata, selamat. Dalam hati Ying Chun, hei, setidaknya bereaksilah sedikit. Bukankah kau terlalu tenang? Oh begitu. Dia berpura-pura dicadangkan. Jangan melihat ekspresinya yang tenang. Dia pasti bersemangat dan bersemangat di dalam hatinya. Ying Chun berkata nih, adik junior, berapa gaji tahunanmu saat ini? Qingsui berkata nih, penghasilanku nggak banyak. Dalam hati Ying Chun, bener aja, dia terpana dengan gaji tahunanku yang jutaan. Lalu si Ying Chun mengeluarkan kunci mobilnya nih. Adik junior, aku tidak keberatan 1 orang lagi di kursi belakang mobil milikku. Adik junior, aku juga nggak keberatan dengan rumahku yang berukuran 200 meter persegi. Beberapa nyonya rumah, senior, berhenti bercanda. Aku serius. Aku hanya akan memberimu 1 pilihan. Aku harap kau tidak mengabaikannya. Lalu Qingsui mengambil kunci mobilnya nih. Kenapa aku harus meninggalkan Porsche 918 tanpa mengemudi dan pergi untuk mengambil Mercedes-Benz? Kenapa juga aku harus pindah dari rumah dengan pemandangan sungai 1000 meter persegi ke villa dengan luas 200 meter persegi? Hah? Gak, aku gak percaya itu. Kau pasti bohong. Hei, jangan pergi. Kau harus memberitahuku dengan jelas. Qingsui berkata nih, ini semua dari pacarku. Apa yang bisa aku katakan dengan jelas? Terus Xiao Ke menahan tangannya nih. Hei, itu menyakitkan. Lalu Xiao Ke melepasnya. Anjing hanya bisa menggonggong. Jangan gerakan tanganmu. Hah? Xiao Ke, lagi-lagi tuh kau, bajingan. Terakhir kali aku gak bisa berbicara selama beberapa hari. Aku belum menyelesaikan akun denganmu. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu kali maksudnya ya. Qingsui berkata, Xiao Ke adalah pacarku. Kalau kau ingin menyelesaikan masalah dengannya, datanglah padaku. Ying Chun berkata nih, apakah villa dan mobil mewah itu yang dia kirim? Qingsui menjawab, betul sekali. Hah? Apa kau sedang bercanda? Apa bisa seorang dokter Cina membeli mobil dan villa mewah? Iya, pengobatan Cina sangat buruk. Bagaimana bisa mereka membeli villa dan mobil mewah? Mungkin dia membual. Ying Chun melanjutkan nih, kalau kau memiliki 10 juta aset, aku adalah orang terkaya di Cina. Kalau kau memiliki 100 juta aset,
maka aku adalah Gatsby. Lalu si Dr. Chang maju nih. Betul sekali, Tuan Chow benar-benar tidak memiliki 10 juta aset. Hei tuh, ternyata itu adalah kepala insinyur International Ching Cheng. Dikatakan bahwa gaji tahunannya telah mencapai level 10 juta. Ternyata itu adalah Dr. Chang yang terkenal. Ying Chun melanjutkan nih, Dr. Chang berasal dari Chang Cheng dan dia harus tahu detailmu. Itulah yang dia katakan. Lihatlah kepalsuanmu. Jangan khawatir Dr. Hao, aku belum selesai berbicara. Tuan Chow benar-benar nggak punya 10 juta untuk mendukungku karena hartanya itu sekitar ratusan miliar. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!